Nah beginian aja kelas menteri jawabannya nggak mutu dan banyak sekali pejabat-pejabat yang sebetulnya bukan kelasnya, kelas lobis, kelas broker yang membantu Jokowi waktu kampanye, tapi tidak punya kemampuan profesional untuk bertindak sebagai menteri. Ini udah mau deketin tipping point dan sudah sangat fragile. Mampu nggak dibaliknya? Mampu kalau memiliki kapasitas, tetapi ternyata mayoritas tidak memiliki kapasitas. Sederhana, minyak goreng itu kan Indonesia eksportir CPO paling besar di dunia. Itu tuh berlebih, berlimpah, abundance. Menyelesaikan masalah yang abundance saja kagak bisa, apalagi masalah yang langka atau scarcity. Nah, yang terakhir adalah adanya faktor eksternal, yaitu Amerika terutama dan negara Eropa, karena takut inflasi yang tinggi sekali. Di Amerika inflasi itu 7%, paling tinggi selama belasan tahun. Jadi mau nggak mau dia mesti turunkan inflasi, caranya dengan mengetatkan uang, menyedot surplus likuiditas. Itu akan mengakibatkan tingkat bunga di Amerika naik dan arus modal ke negara berkembang akan balik lagi ke Amerika dan Eropa. Akhirnya Indonesia juga akan kena dampak dan limbah dari pengetatan moneter Fed. Nah, yang kedua, perang di Ukraina ini akan juga punya dampak. Kenapa? Karena Rusia itu penghasil 30% gandum dunia, Ukraina 25%. Loh, Indonesia termasuk importir gandum sangat-sangat besar buat super mie. Jadi kalau perang ini berlangsung lebih lama, buntutnya harga tepung terigu akan naik, akhirnya benteng terakhir golongan menengah bawah di Indonesia, mahasiswa, yaitu super mie, juga akan naik. Nah, yang kedua adalah apa yang terjadi ini akan mengakibatkan kenaikan dari harga minyak mentah. Hari ini udah $113. Kalau perang berlanjut di sana, itu bisa-bisa naik sampai $150. Walaupun Amerika sudah lepas cadangan minyak mentahnya, negara lain juga lepas, OPEC mau naikin produksi, tapi kan itu butuh waktu, bisa-bisa sampai $150. Nah, kalau harga minyak bumi $150, Indonesia setiap hari import minyak bumi 1,2 juta barrel satu hari. Artinya harus menyediakan $180 juta setiap hari. Pemerintah pasti nggak sanggup, Pertamina juga bisa jebol kalau begitu, karena asumsi di anggarannya hanya $70. Ini $150, dua kalinya. Dan akan dinaikin lagi BBM, sehingga apa yang terjadi nanti, Refli? Orang ngantri minyak goreng, ngantri kedelai, ya penjualan kedelai udah dijatah, ngantri nanti beli terigu, ngantri beli BBM, beli gas, ya udah itulah tipping point-nya, itulah akhir dari pemerintahan Jokowi. Mohon maaf saya. Kalau kita bicara akselerasi ya dari kondisi eksternal dan internal yang Bang Rizal sebutkan ya secara objektif, itu secara objektif ya, ini kita bicara bukan soal yang lain, soal misalnya katakanlah ada kudeta dan lain sebagainya, tapi kita bicara tentang kondisi eksternal internal. Pemerintah ini kuat berapa lama kalau kondisi ini terus berlangsung? Jangan spesifik gitulah.
Bukan pemerintahan kuat berapa lama, maksudnya kondisi Indonesia itu, misalnya dengan fiskal, Dasarnya dengan saya moneter, dengan dengan bahasa APBN. bahasa sederhana, dia sudah mendekati tipping point. Kalau dia itu sangat fragile, sangat rawan, rentan terhadap perubahan faktor internal eksternal. Refli kan pernah main itu papan yang anak kecil main itu, kan Ya. digeser sedikit berbalik dia, iya kan? Digesernya itu bisa karena faktor internal, bisa juga karena faktor internal. Ada Artinya topan yang dikit ingin gitu loh. ingin Bang Rizal katakan itu bisa suddenly gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah gini, Refli, Ya. krisis itu sering terjadi di seluruh dunia. Kadang-kadang susah dihindarin. Tapi yang paling penting adalah pemerintah punya kapasitas tidak buat mengatasi krisis. Oke. Sayangnya, mohon maaf, tidak. Karena banyak menterinya asal mangap. Misalnya soal kedelai, Menteri Perdagangannya mengatakan itu gara-gara di Cina ada 5 miliar babi. Di Cina babi cuma 410 juta, bukan 5 miliar. Yang kedua, babi makan kedelai. Babi itu makan ampas kedelai. Nah beginian aja kelas menteri, jawabannya nggak mutu. Dan banyak sekali pejabat-pejabat yang sebetulnya bukan kelasnya. Kelas lobis, kelas broker, ya kan, yang membantu Jokowi waktu kampanye, tapi tidak punya kemampuan profesional untuk bertindak sebagai menteri. Ya kan, Refli tahu persis lah. How to win an election berbeda dengan how to govern a government. Untuk memenangkan pemilu cukup dengan kampanye apa segala macam, ya kan? Tetapi how to govern itu memerlukan kemampuan profesional, memerlukan integritas supaya kebijakan tidak terbelit dengan kepentingan sendiri atau kelompoknya. Nah sayangnya kabinet Jokowi itu dari segi integritas banyak yang bermasalah. Dan yang kedua, tidak punya kemampuan buat menyelesaikan masalah. Nah, jadi kembali tadi, ini udah mau deketin tipping point dan sudah sangat fragile. Mampu nggak dibalikin? Mampu kalau memiliki kapasitas. Tetapi ternyata mayoritas tidak memiliki kapasitas. Sederhana, minyak goreng itu kan Indonesia eksportir CPO paling besar di dunia. Itu tuh berlebih, berlimpah, abundance. Menyelesaikan masalah yang abundance saja kagak bisa. Apalagi masalah yang langka atau scarcity seperti kedelai dan lain-lain. Jadi Bang Rizal, yang ingin Bang Rizal katakan sebenarnya krisis itu ya bisa melanda negara manapun, bahkan melanda dunia, ya kan? Dan satu lagi, ada pemimpin-pemimpin hebat di dunia justru yang memanfaatkan krisis untuk membuat negaranya jadi hebat. Contohnya itu Presiden Roosevelt dipilih di Amerika tahun 30, tahun depresi, 20 tahun Amerika depresi. Tapi karena memiliki visi dan kepemimpinan yang kuat, dia balikkan Amerika dari negara tadinya nomor 7, nomor 1 di dunia dari segi ekonomi, militer, dan lain-lain. Dia lakukan terobosan-terobosan supaya rakyatnya dalam krisis punya kerjaan, dia dorong kreativitas dan sebagainya. Atau Mahathir di Malaysia, waktu Krismon, Indonesia kan manut IMF, hancur, ya kan? Mahathir inisiatif sendiri, dia lakukan capital control, ya kan? Dia perbaiki ekonomi Malaysia, sehingga ekonomi Malaysia tidak tergores, tetap tumbuh 6% pada waktu krisis 98. Indonesia anjlok minus 13% karena dengerin manut dengan saran IMF. Jadi justru krisis itu an opportunity untuk membalikkan keadaan. Nah oleh karena itu kalau pemimpin hari ini nggak becus, ya mundurlah supaya terpilih pemimpin yang mampu melakukan perbaikan dengan cepat, melakukan terobosan untuk memperbaiki Indonesia.